miskin, getol ngelaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan karena berkat rahmat, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala serta karunia yang sangat melimpah hingga kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang paling mulia. Masya Allah, alhamdulillah. Maka pula pada kali ini kami diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama sharing, berdiskusi atau dapat berbagi bersama para ihwatu iman semuanya. Di sini saya kebetulan diamanahi untuk membahas tentang mendidik anak di bulan saum untuk dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah, pribadi yakin bahwa ihwatu iman semua yang termasuk sudah menjadi ayah bunda atau mungkin yang akan menjadi ayah bunda serta yang telah menjadi nenek kakek mungkinnya sudah sangat berpengalaman sekali tentunya tentang mendidik anak di bulan Ramadan agar anak ini mau mengikuti gitu ya ibadah saum Ramadan ini. Nah, barangkali di sini pribadi hanya sedikit mengungkap gitu ya, ada beberapa tips untuk mendidik anak agar mau mengikuti atau melaksanakan ibadah saum Ramadan. Oke. Namun sebelum itu tentunya ada satu ayat gitu ya atau ada sekitar satu dalil saja yang kita angkat di sini tentang bahwa Masya Allah subhanallah sekali bahwa Rasul dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memang sudah sejatinya gitu mengangkat kita sebagai ayah bunda atau mungkin calon ya, dan insya Allahnya para generasi ibu gitu ya, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk menjadi ibu yang baik gitu bagi yang sekarang sedang menanti misalnya ya, seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu ayat atau berfirman dalam satu ayat yaitu di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Insya Allah ihwatu iman semua telah familiar tentang ayat ini. Kita bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lalu, Masya Allah sekali ya, penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Nauzubillah. Lalu yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan pula selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. At-Tahrim ayat 6. Tentunya potongan ayat ini yang biasa
familiar di telinga para ikhwatu iman sepertinya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selalu seperti itu ya. Tentunya sering sekali terdengar di telinga kita, yang mana salah satu cara menjaga diri kita serta keluarga kita untuk dapat kembali berkumpul di surganya Allah dan terhindar dari neraka Allah, maka salah satunya adalah dengan cara mendidik. Nah, subhanallah ya. Memang dalam fase pendidikan ini tidak bisa dikatakan mudah, namun tidak juga dikatakan sulit. Maka salah satu caranya adalah yaitu dengan selalu mengisi tangki kita, tangki keimanan, lalu tangki pemikiran kita gitu ya, dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan mendengarkan kajian-kajian para asatid yang Masya Allah di Balai Endah salah satunya selalu ada liputan gitu ya, dapat kita dengarkan di YouTube, dapat kita dengarkan juga secara live langsung di kajian-kajian yang 2 bulan sekali ya, yang ada di PC Persis Balai Endah. Seperti itu salah satunya ya, ibu-ibu semua atau ikhwatu iman semuanya. Nah, mari kita bahas kembali yaitu dengan salah satunya tahapan mendidik anak ya. Tahapan mendidik anak di sini adalah tahapan mendidik anak dalam menjalankan saum Ramadan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama dapat kita lakukan yaitu dengan tahapan menjelaskan dulu gitu ya kepada anak apa itu saum Ramadan gitu, dan menjelaskannya itu tentunya dengan cara menanamkan rasa cinta kepada anak, rasa cinta kepada Robnya. Nah, bagaimana sih gitu ya, seperti ini loh ya contohnya, contoh sederhananya yang pasti sudah sering ayah bunda lakukan atau sudah sering ikhwatu iman lakukan kepada putra putrinya di rumah, terutama nih pada usia-usia PAUD ya atau TK gitu. Seringkali di sini mengajarkannya itu sangat butuh kesabaran ya, Masya Allah. Sebelum kita mendikte atau mungkin kita memerintah kepada anak, tidak dapat anak itu diperintah secara otoriter gitu ya, hanya cukup diperintah saja. Nah, kamu hari ini harus saum. Tidak bisa ya, nanti pasti anak kaget ya, sontak dia akan merasakan kaget. Namun tahapannya ketika kita sebulan depan nih mau saum Ramadan. Nah, seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita dapat ancang-ancang memberikan penjelasan kepada anak. Nah, bulan depan kita akan menjalankan saum Ramadan. Nah, nanti ketika saum kamu itu gitu ya sayang, kamu tidak boleh makan, tidak bisa minum, harus lebih sabar, menjaga hati. Lalu nanti misalnya seperti ini Bun, dijelaskannya itu bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan. Biasanya anak akan selalu banyak pertanyaan, apalagi di masa golden age. Nah, semisal anak selalu bertanya misalnya, kenapa sih harus saum? Nah, bisa ya kita jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi 1, sangat mencintai orang yang saum. 2, dapat pahalanya itu berlipat ganda. Pahala itu kan hadiah. Nah, 3, hadiahnya itu surga. Bisa masuk surga pada pintu yang khusus. Pintunya orang-orang yang selalu menjalankan saum. Nah, seperti itu. Biasanya kalau anak dikenalkan oleh pahala gitu, reward, biasanya sok kabita gitu ya bahasa Sunda nama. Nah, itu poin yang pertama, tahapan pertama. Lalu ke tahapan yang kedua, kita dapat menjadi uswah. Nah, ini di sini nih. Menjadi uswah ya, jadi tidak hanya memerintah. Jadi tidak seperti ini. Nah, nanti kita saum. Tapi kok aku lihat ya, ayah kok nggak saum. Misalnya nih ya contoh, lalu kok bunda nggak saum. Nah, bunda nih di sini nih, kalau ayah tidak saum itu betul sangat dipertanyakan ya. Kalau bunda tidak saum, nah ini kan ada beberapa faktor ya. Kita bisa saja sedang haid ya, atau mungkin dalam kondisi nifas dan sebagainya. Maka kita di sini juga bisa menjelaskan. Saya yakin karena sekarang itu zaman modern ya, banyak sekali media, salah satunya yaitu buku. Nah, ada juga nih buku yang pribadi punya di rumah tentang
kenapa Bunda tidak saum gitu ya, kenapa Bunda bisa tidak puasa. Nah, salah satu medianya bisa kita jelaskan melalui cerita sederhana kepada Ananda seperti itu. Lalu yang ketiga nih, ada memulai saum secara bertahap sesuai kemampuan Ananda. Nah, kalau anaknya misal masih usia TK atau PAUD, bahkan kadang ada juga yang 1 SD belum mampu gitu ya, saum sampai full maghrib gitu. Nah, tapi untuk zaman sekarang sih dilihat di usia TK dan PAUD juga biasanya sudah mampu mengikuti ibadah saum ini. Bisa kita awali misalnya dengan saum zuhur sampai zuhur dulu ya, lalu sambung nanti usianya bertambah, bisa sambung ke sampai asar, dan usianya bertambah lagi bisa disambung lagi sampai dia mampu melaksanakan ibadah saum hingga maghrib tiba. Nah, lalu yang keempat, bisa melakukan kegiatan yang seru menjelang berbuka, bukan menjelang berbuka aja ya, tapi sebelum menjelang berbuka. Karena kalau untuk Ananda yang masih di usia golden age, usia TK itu, Masya Allah ya, belajar saum itu harus betul-betul banyak kegiatan gitu. Karena saum Ramadan ini kita jelaskan juga bahwa saum Ramadan itu atau ketika kita melaksanakan saum itu bukan masanya untuk berleha-leha atau tidur saja, tidak ya. Namun kita dapat menjelaskan kepada Ananda bahwa justru ketika ibadah saum itu adalah masa di mana kita bisa melaksanakan kegiatan lebih produktif ya, apalagi kegiatan-kegiatan amal solih. Nah, kita bisa Bun menjelaskan kepada anak atau bermain bersama anak dengan permainan yang ringan atau kegiatan yang ringan seperti menyiapkan takjil ya. Biasanya anak suka punya keinginan, hari ini Bun pengen bukanya itu sama pisang keju susu misalnya ya, atau minumannya itu pengen jus cendol, jus alpukat misalnya ya, atau pengen cendol apapun itu. Lalu kita biasanya zaman ayeuna mah gitu ya, kalau bahasa Sundanya zaman sekarang bisa kita searching di YouTube, lalu kita beli bahan-bahannya bersama anak, menjelaskan step pembuatannya gitu ya, Masya Allah. Atau kadang juga nih bunda-bunda semua di rumah, ayah bunda atau bersama nenek kakek dan juga yang menjadi kakak misalnya ya di rumahnya, bisa membersamai adik-adiknya untuk menjalankan ibadah saum ini. Biasanya di setiap masjid suka ada yang menjadwal takjil ya. Nah, di sini nih sekalian juga kita bisa bersedekah. Nah, Masya Allahnya ini di sini. Selain itu, ini menyambung ke tahapan yang kelima. Nah, yaitu memastikan nutrisi pada anak tercukupi. Nah, di sini sambil kita menyiapkan takjil, menyiapkan makanan untuk berbuka, kita juga sambil menjelaskan sayang bahwa saum Ramadan itu misalnya ya, seperti bulan-bulan biasa sebetulnya makannya harus secukupnya gitu, seperti itu. Lalu makanan tetap harus dengan yang sehat-sehat gitu ya, dengan yang baik-baik, sayur, buah, serta susu itu pastikan kita mencukupi nutrisi anak gitu ya. Tak lupa juga seperti protein dan lainnya, seperti itu. Lalu ada di tahap akhir yaitu tahapan yang keenam, memberikan reward atau penghargaan kepada anak. Nah, Masya Allah, atau rugi misalnya kalau setiap hari harus kasih reward kepada anak ketika dia selesai melaksanakan ibadah saum sampai maghrib. Nah, kalau konotasi reward kita adalah material ya atau berbentuk materi, tentu nanti bayangannya itu kita akan kebobolan nih bulan Ramadan, belum biasanya pengeluaran malah lebih gitu ya. Nah, tidak ayah bunda, ihwatu iman semua, bahwa reward di sini adalah layaknya Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan dan mendidik kepada kita hamba-hambanya, serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik kepada kita kaumnya, umatnya. Reward itu tidak berupa materi saja gitu ya. Kita jelaskan, kita memberikan penghargaan berupa lisan kita yang selalu mengucapkan motivasi-motivasi hebat kepada Ananda. Insya Allah anak itu sudah sangat bahagia, anak itu sudah sangat senang. Seperti ini, ketika Ananda kita sudah mampu satu hari saja berhasil nih melaksanakan saum Ramadan sampai waktu maghrib, kita bisa mengatakan kepada Ananda kita, Masya Allah nak, kamu hebat.
sudah lewat nih, 1 hari ini kamu sudah dapat melewati saum sampai maghrib. Mudah-mudahan Allah mampukan untuk hari esok. Nah, biasanya dengan dipeluk, dengan diucapkan oleh kata-kata yang memotivasi Ananda akan lebih semangat, Bun. Nah ya, seperti itu. Tidak usah perjanjian misalnya, nanti kalau saum kamu nanti dapat mainan banyak. Wah, tiba-tiba kita belum ada rizkinya, bagaimana ya? Nah, jadi yang pertama kita ucapkan adalah biasakan memotivasi anak dengan lisan kita gitu ya, tersendiri. Dengan lisan kita dibarengi dengan zikrullah, dan tentunya diselingi dengan tetap ya lafaz-lafaz Allah dan juga kecintaan Ananda kepada Allah tetap kita tumbuhkan gitu, seperti itu. Nah, nanti bisa nih seperti ini misalnya, nak kamu berhasil nih saum hari ini, insya Allah dapat pahala dari Allah, dan juga kamu sudah mengumpulkan poin-poin untuk bisa masuk ke surganya Allah. Nah, seperti itu. Insya Allah Ananda sedikit-sedikit akan memahami gitu ya, dan akan tertanam di hati anak-anak kita, insya Allah. Nah, setelah itu selain mendidik anak untuk dapat melaksanakan saum, kita juga dapat mengajarkan kepada anak mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah makan sahur ya. Aduh, Masya Allah sekali. Ketika membangunkan Ananda yang masih di usia TK, membangunkan ibadah untuk saum gitu ya, untuk sahur, pasti ini adalah hal yang Masya Allah gitu ya, hal sangat luar biasa bagi ikhwatu iman semua. Namun kita tidak boleh menyerah dalam fase ini. Ini adalah fase awal sebelum memulai saum Ramadan. Wayahna ayah bunda pangkon gitu ya, dipangku gitu ya, digendong gitu anaknya. Meskipun dia sambil tidur terlelap gitu ya, tapi ketika dia sudah mau bangun pun gitu ya, sudah mau digendong pun, maju ke meja makan, atau mungkin kita ya di riung gitu ya, ngariung istilahnya apa bahasa Sunda nama, di lesehan rumah kita, insya Allah ya Ananda berarti sudah mau memulai tahap awal dalam melaksanakan ibadah saum. Ajarkan, kenalkan bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Insya Allah kita memulai hidup kita dengan ditanamkannya adanya keberkahan dari sahur itu. Insya Allah Allah akan taburkan, Allah akan persilahkan kepada kita hadirnya sebuah keberkahan dalam memulai kehidupan kita. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, menyegerakan berbuka saum. Nah, kalau hendak berbuka misalnya setelah terdengar adzan, bukan melehak-lehakkan sholat, nanti ya kepada anak. Biasanya kan anak memang kreatif, dan juga anak itu ada yang ini ya gitu, pikirannya itu sangat jeli gitu. Bun, kan biasanya kalau sudah adzan kita harus segera sholat. Nah kita jelaskan nih, sayang kalau ketika saum yang diawalkan itu adalah berbuka dulu. Nah, mau itu dengan air minum dulu gitu ya, dengan yang manis-manis dulu. Lalu setelah itu barulah kita sholat maghrib. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, berdoa saat berbuka saum ya. Nah, ini adalah salah satu amalan sunnah juga. Maka kita ajarkan apa itu doanya, begini doanya gitu ketika berbuka saum. Harus selalu berdoa agar apa yang kita laksanakan itu diberkahi Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bisa kita juga ajarkan amalan sunnah lainnya, yaitu memberi makan pada orang yang sedang saum. Nah, seperti tadi ya, menyiapkan takjil gitu ya untuk berbuka saum. Juga mengikuti kegiatan masjid yang suka menjadwal gitu ya, ibu gitu ya, Ananda siapa yang ingin mengikuti mengikuti takjil untuk orang-orang yang berada di masjid gitu ya, kan suka ada. Nah, bisa kita ajarkan bareng-bareng dan kita jawab gitu ya, dan kita jelaskan kepada anak bahwa itu adalah salah satu amalan sunnah gitu ya di bulan Ramadan. Lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini nih, di bulan Ramadan mari kita tingkatkan sayang gitu ya amalan-amalan kita. Salah satunya misalnya bisa kan ya bareng-bareng bersama anak menghafal Al-Quran. Kalau yang masih ikro bisa membaca ikro bersama, lebih rajin gitu ya.
di pagi hari setelah sahur, setelah sholat subuh, lalu di sore hari hendak berbuka ya, menjelang berbuka. Nah biasanya kan ananda-ananda ini suka mengikuti kegiatan di masjid ya, atau kegiatan-kegiatan diniyah gitu ya, yang sebelum menjelang berbuka gitu. Nah insya Allah di situ ketika kita mendidik di rumah lalu sinkron dengan pendidikan di madrasah diniyah, insya Allah biiznillah Allah akan mengizinkan pula ya kita untuk menjadi keluarga yang soleh salihah, amin ya robbal alamin. Lalu yang keenam ada memperbanyak sedekah. Ini berkaitan ya sama yang tadi kan, termasuk sedekah juga ya ketika kita dapat sedekah ke masjid atau menyiapkan berbuka saum untuk orang-orang yang berada di masjid ya, atau bersama untuk anak-anak diniyah gitu ya yang sedang melaksanakan saum, mereka berbuka bersama di masjid. Ini masya Allah sekali ya, selalu ada gitu ya tim-timnya gitu dari ibu-ibu. Lalu menjaga perkataan dan perilaku. Nah di sini nih bisa menjelaskannya, ini salah satu amalan sunnah dan juga memang harus gitu ya di bulan Ramadan itu menjaga perkataan dan perilaku agar lebih baik lagi gitu ya, agar saum kita tidak sia-sia nak gitu ya kepada anak. Yang terakhir ada amalan sunnah yaitu iktikaf di masjid nih ya. Bisa dijelaskan misalnya ketika suatu saat nanti ayahnya iktikaf di masjid, atau mungkin ada pamannya ataupun saudaranya ataupun anak-anak melihat, kok kenapa ya bun misalnya, atau kenapa ya umi di masjid itu kok ada orang-orang yang sedang tidur, kok ada orang-orang yang membawa kasur misalnya atau membawa selimutnya gitu ya, atau bantalnya di masjid, kenapa ya gitu kan. Biasanya banyak pertanyaannya karena anak-anak itu masa golden age adalah masa dimana anak-anak betul-betul sangat segala ingin tahu. Nah bisa kita jelaskan, ini adalah sedang melaksanakan itikaf sayang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sini banyak sekali amalan-amalan yang dapat dilaksanakan karena mereka semua sedang berburu Lailatul Qadar. Wah, masya Allah ya. Di sini nanti banyak ya buku-buku cerita yang menjelaskan tentang apa itu Lailatul Qadar gitu ya. Bagaimana itu tata cara saum, insya Allah ya. Pada zaman sekarang melalui media dapat melalui YouTube juga kan suka ada gitu ya, tapi tentunya dengan pendampingan kita yang sangat ketat, lalu melalui buku-buku cerita baiknya gitu ya, lebih baiknya melalui buku-buku cerita kita dapat jelaskan hal-hal sederhana ini agar dapat menambah kecintaan kepada ananda kita, kepada kecintaan kepada Robnya, lalu dapat juga mengajarkan dan mendidik anak-anak kita untuk satu persatu dapat menjalankan rukun Islam yang 5, yang salah satunya adalah saum Ramadan. Di mana dari kesemua hal ini tentunya yang utama adalah itu niat diri kita, di mana kita berniat untuk melaksanakan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dari salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala At-Tahrim ayat 6, yaitu tentang ku anfusakum wa ahlikum nar. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi wasilah, mendidik anak ini menjadi wasilah agar kita dan keluarga kita dapat menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka, serta bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat pribadi sampaikan. Sebelumnya jazakumullah khair telah diberi kesempatan untuk sama-sama sharing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta tidak pernah puas ikhwatu iman semuanya tentang apa yang diperdengarkan, tentang apa yang didengarkan, tentang apa yang didapat, hingga kekurangan pribadi bisa ditutupi dengan ilmu-ilmu yang didapat oleh ikhwatu iman semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.